Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Joko Widodo menekankan agar penyelenggaraan pemilu bersama-sama untuk dapat menjaga pemilu serentak 2024 dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kontestasi politik yang berkualitas, damai, sejuk, dan tanpa hoaks. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Rakornas Penyelenggaraan Pemilu pada hari ini, 8 November 2023. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Rakornas Penyelenggaraan Pemilu Rabu 8 November 2023 di Jakarta menyebutkan, pemilu serentak tahun 2023 merupakan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden menekankan agar penyelenggara pemilu bersama-sama menjaga pemilu serentak 2024 ini dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kontestasi yang berkualitas, damai, sejuk, dan tanpa hoaks. Terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi selama penyelenggaraan pemilu, mulai dari akuntabilitas, integritas, hingga mekanisme distribusi dan pengamanan. Terkait dengan hal tersebut, Presiden berharap segala upaya dapat dilakukan bersama-sama agar pemilu kali ini benar-benar dapat menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan atau ide taktis, serta solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya. Tak hanya itu, Presiden juga turut mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh penyelenggara atas kerja kerasnya dalam melakukan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melantik 50 anggota KPU daerah dari 10 kabupaten kota di 2 provinsi Indonesia untuk periode 2023-2028. Ketua KPU meminta anggota yang baru dilantik untuk dapat segera menyesuaikan dengan ritme kerja KPU, mengingat saat ini proses persiapan pemilu sudah memasuki tahap krusial. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari meminta 50 anggota KPU Kabupaten Kota terpilih pada 10 Kabupaten Kota di 2 provinsi periode 2023-2028 yang baru dilantik segera menyesuaikan ritme kerja KPU, mengingat dinamika kerja di KPU akan semakin tinggi seiring dengan hari pemilihan umum yang semakin dekat. KPU Kabupaten Kota menurut Ketua KPU Hashim merupakan tumpuan utama KPU dalam menggelar kegiatan di berbagai kabupaten kota di Indonesia. Hashim juga menekankan bahwa KPU bekerja sebagai pelaksana undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Karena itu ia meminta para anggota baru segera membaca kembali seluruh peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan meminta untuk mempelajari kode etik penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Ketua KPU juga mengatakan ada hal lain yang menjadi perhatian untuk anggota KPU yang baru dilantik, yakni saat ini KPU sudah 25% menuju tahapan akhir pemilu 2024. Hashim menyebut saat ini situasi KPU sudah mendapat persetujuan desain surat suara. Kemudian pada pertengahan bulan ini KPU juga akan mencetak surat suara, formulir yang menjadi bagian logistik pemilu untuk diadakan dan didistribusikan. Untuk tahap pertama ada kotak suara, bilik suara, tinta, segel. Produksi juga sudah mulai tahap-tahap akhir, distribusi juga demikian. Teman-teman KPU Kabupaten Kota juga sudah mulai menerima logistik di tahap pertama tersebut. Dan sebentar lagi akan kita mulai kampanye yang akan dimulai tanggal 28 November 2023. Nah, ini menunjukkan bahwa kerja-kerja kita dalam tahapan pemilu sudah memasuki babak-babak yang krusial yang akan sangat menentukan nanti hari pemungutan suara pada hari Rabu 14 Februari 2024.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan guna mencapai target investasi sebesar Rp1.400 triliun pada akhir tahun 2023. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah untuk terus berkomitmen mengurai komplikasi atau kerumitan investasi di Indonesia guna menciptakan rasa aman dan kepastian bagi calon investor dalam berinvestasi. Dalam sambutannya pada acara Anugerah Layanan Investasi tahun 2023, Wapres mengingatkan, pemberantasan korupsi juga terus menjadi upaya pemerintah karena persoalan korupsi dipandang investor sebagai hambatan untuk berinvestasi. Selain itu, terkait tantangan di bidang ekonomi digital juga harus diberikan perhatian, mengingat investasi merupakan hal yang penting untuk menopang pembangunan berkelanjutan, memberikan nilai tambah bagi SDA yang dimiliki, serta mampu meningkatkan daya saing bangsa dan menciptakan keadilan ekonomi juga sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, Wapres juga menyampaikan bahwa sejauh ini pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas kemudahan dan insentif investasi di bawah payung hukum Undang-Undang Cipta Kerja, yang diikuti dengan pengembangan pembangunan kawasan ekonomi khusus sebagai salah satu kawasan yang representatif bagi para investor. Saya meminta komitmen seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengurai komplikasi investasi di Indonesia. Terus lakukan reformasi birokrasi, transformasi tata kelola, dan implementasi regulasi yang jelas, tepat, dan sederhana. Pemberantasan korupsi mesti terus menjadi ikhtiar seluruh bangsa karena investor memandang korupsi sebagai hambatan untuk berinvestasi. Persoalan dan tantangan di bidang ekonomi digital juga tidak boleh diabaikan agar potensi ekonomi digital membawa sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia berjanji untuk menuntaskan mandat investasi sebesar Rp1.400 triliun pada akhir tahun 2023. Bahlil pun optimistis dalam sisa kuartal terakhir 2023 ini target tersebut akan tercapai sesuai dengan target total realisasi investasi yang terkumpul sepanjang 2023 hingga September telah mencapai Rp1.053,1 triliun. Artinya realisasi tersebut telah mencapai 75,2%. Saya janji kepada Pak Wapres dan Bapak Ibu semua, saya berani janji ini karena saya punya tim yang kuat dari DPMPTSP Kabupaten Kota Provinsi, menyampaikan bahwa insya Allah Desember 2023 target investasi kita bisa mencapai Rp1.400 triliun. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendukung penuh upaya akselerasi ekosistem digital bagi para pelaku UMKM sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi UMKM Go Digital di seluruh Indonesia. Selain itu, Kemendak juga menyiapkan pelatihan ekspor bagi UMKM untuk dapat membuka pasar ke mancanegara. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendukung penuh akselerasi ekosistem digital yang sehat bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. UMKM secara signifikan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Sekitar 60% produk domestik bruto Indonesia disumbang oleh aktivitas UMKM yang mampu menyerap 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi UMKM, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendak Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur tentang perdagangan digital agar berkeadilan dan produk impor tidak membanjiri pasar Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, Mendak juga menjelaskan Kementerian Perdagangan akan memfasilitasi pelatihan ekspor yang siap memberi pendampingan terhadap UMKM untuk memulai penjualan produknya ke luar negeri. Sama dagangan kita coba berusaha agar untuk mengembangkan UMKM kerjasama dengan perbankan, ya, namanya buka warung. Dan kita harapkan nanti UMKM inilah yang akan mempergunakan platform digital itu untuk mempromosikan produk-produknya sehingga ini juga bisa dibawa ke luar negeri, ya. Saya kira itu yang kita lakukan hari ini. Sekali lagi
keberpihakan kepada UKM, pemerintah hadir tidak tawar-tawar mendukung penuh agar ini bisa berkembang dan tumbuh. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.